super kece, aspire to inspire. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Bersama saya Wibi Triwibowo. Saya guru fisika sekaligus wali kelas 9 Amru bin As. Baiklah Sobat Podcast, di podcast yang spesial ini saya sedang bersama 3 siswa dari kelas 9 Amru bin As yang akan nantinya berbagi cerita ke Sobat Al-Azhar Asy-Syarif di rumah. Dan topik kita kali ini adalah learning tips. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Nah, Sobat Al-Azhar Asy-Syarif, di sini sudah ada Nak Faris Al-Fayad tepat di depan saya, kemudian ada Nak Hilal, kemudian ada Nak Revan. Ya, ini mereka udah ganteng-ganteng, cakep-cakep ya kan, ingin berbagi tips belajar dengan kita semua. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang akan Ustadz sampaikan kepada kalian, nah Ustadz mau menanyakan dulu nih ya kan, kalian kan udah 3 tahun nih di Al-Azhar Asy-Syarif, udah mau jalan 3 tahun ya kan. Kemudian kalian kan dari awal, dari kelas 7 itu sampai sekarang kan berada di kelas Amru bin As ya kan. Kemudian bersama Ustadz sebagai wali kelasnya kan itu. Nah, kira-kira kalian bosan nggak sama Ustadz yang gitu? Coba siapa yang mau jawab duluan nih? Enggak sih, Ustaz. Saya boleh menjawab. Ya, Faris. Menurut saya sih saya tidak bosan karena memang di kelas bersama Ustaz Wibi itu memang menyenangkan dan seru. Apalagi dengan peraturannya yang menyenangkan. Saya menikmatinya selama 3 tahun. Dengan Ustadz yang marah-marah? Oh pasti Ustaz, saya memang memahaminya Ustaz. Iya. Oke, kemudian untuk Nailal gimana? Sangat betah sih, Ustaz. Kan kita kan udah 3 tahun juga di kelas Amru bin As. Kan dari awal itu saya juga udah merasa enak kali di Amru bin As sama Ustaz Wibi Tri. Belum lagi Ustaz Wibi Tri kan sangat interaktif gitu. Saya sangat suka sama guru yang interaktif. Sukron ya kan. Kemudian Nak Revan ini bukan karena Ustadz di depan kalian kan? Oke, ya coba. Nah, kalau Revan sih memang udah betah dari awal ya. Malah kalau pindah kelas rasanya kayak aneh gitu. Kok wali kelasnya beda gitu. Kemudian nih di kemarin kan naik kelas itu deg-degan nggak kalian? Kan dari kelas 7 kemarin kita kan ada perubahan tuh ya kan. Ada apa namanya rotasi orang kan gitu. Ini deg-degan nggak waktu naik kelas 8 ke kelas 9 kemarin? Bahkan ditukar gitu ya kan, akan pindah kan gitu. Coba siapa nih yang mau berbagi ya? Saya sih ya deg-degan karena dari kelas 7 tuh memang sudah bersama Ustaz Wibi Tri. Jadi itu ketika ingin melihat daftar nama-nama di kelasnya itu, saya itu kayak senang banget melihat bersama Ustaz Wibi lagi di kelas Amru bin As karena memang dari awal dari Amru bin As. Berarti cinta banget sama kelas Amru bin As ya kan? Nah, Nailal gimana? Kalau saya juga sama, Ustaz, kayak Faris. Sama ya perasaannya. Di awal Amru bin As, di akhir juga di Amru bin As. Kalau Revan? Sama juga. Sama ya. Oke, nah jadi itu aja mau Ustaz tanyakan dulu di awal. Nah, pertanyaan yang pertama nih langsung aja kita, ya kan? Anak-anak sekalian kan kalian belajar dan tinggal di asrama ya, berasrama, kemudian jadwalnya itu udah pasti penuh ya kan. Nah, seperti apa sih tips belajar dari kalian gitu supaya apa ya, ini kan anak-anak yang kelas 7 sekarang yang baru itu coba kita lihat ya kan, mereka ada yang nangis ya kan 1 minggu hampir itu dia, kemudian ada yang masih rindu kangen orang tuanya. Nah, sebagai kakak kelas, kalian kan udah kelas 9 gitu ya, kira-kira bisa nggak bagi tips untuk adik-adiknya kan gitu kan, supaya mereka itu bisa betah gitu di asrama. Nah itu, coba kira-kira siapa yang mau berbagi tips pertama nih? Ya coba Revan. Sebenarnya saya betah di sini gara-gara udah terbiasa dengan peraturannya. Setelah itu cara saya biar gak jenuh sekali di pesantren ini ya bermain sama teman, belajar sama teman yang 20 menit yang selalu 24 jam menemani.
Itu ya. Jadi itu tipsnya. Kemudian nih oke ya. Terus pernah nggak anak-anak ustadz kalian itu merasa jenuh dengan kehidupan berasrama, kemudian dengan padatnya jadwal belajar kita, ya kan? Itu pernah nggak merasa jenuh? Pernah sih Ustaz, sering. Sering. Kalau Nailal gimana? Kalau dari pas awal-awal masuk di sini memang agak jenuh Ustaz. Mungkin kan masih di awal-awal kan mungkin masih kangen sama orang tua. Tapi kalau sekarang kayaknya udah enggak lagi. Kan udah terbiasa, udah beradaptasi dengan lingkungan di Al Azhar ini. Dan faktor yang paling mempengaruhi kalau menurut anak itu Ustaz, teman-teman sih Ustaz. Teman-teman ya. Kalau kita udah ketemu sama teman yang pas, ya kan mungkin rasa jenuhnya itu hilang ya kan gitu. Dengan kita bertukar pikiran ya kan. Nah, Faris? Hampir seperti Raifan dan Hilal. Menurut saya sih ya memang di awalnya tuh saya juga jenuh gitu, sedih ingin pulang. Tetapi ketika saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang baru di sini tuh rasanya kayak hilang ingin pulang. Sudah menyenangkan. Belajar bersama, bercanda, makan bersama, tidur sama pun juga ada. Sampai-sampai ketika libur kangen mau masuk lagi. Oke, nah baik. Kemudian gimana cara anak-anak ustadz sekalian ini agar belajarnya itu lebih seru dan tidak jenuh kan gitu. Nah, apa yang memotivasi kalian untuk tetap semangat belajar tadi, Nak? Kalau saya sih biar lebih seru tuh belajarnya bersama teman tuh. Soalnya kalau sendiri kan kayak bosen, pengen ngantuk kan. Kalau sama teman nanti kan bisa saling berbagi mana yang kita gak bisa, dia bisa. Jadi kayak bisa saling melengkapi Ustaz. Setelah itu yang memotivasi saya agar tetap semangat belajar itu, saya ingin masuk MA ataupun kuliah yang bagus, mengejar cita-cita saya. Iya. Membanggakan atau membahagiakan orang tua, ya kan? Itulah motivasi kita tadi, ya kan? Nah, kemudian ini Ustadz penasaran sama Nak Hilal ini, ya kan? Karena Nak Hilal udah berhasil satu-satunya ya dari kelas 8 kemarin ya kan, yang sudah dapat target jilsat ya kan 6 juz satu-satunya. Tepuk tangan dulu untuk Nak Hilal kita. Ya kan. Nah, jadi ini coba Nailal diceritakan atau dibagi tipsnya itu untuk sobat-sobat Al-Azhar di rumah ya kan, kemudian mungkin untuk adik-adik kelas 7 yang baru ini ya kan, supaya mereka termotivasi juga agar bisa seperti Nailal kan itu. Apa motivasinya? Kalau saya dibilang cara atau formulir itu nggak ada sih sebenarnya. Cuman gimana ya? Udah banyak juga yang nanya, Lang, kayak mana cara biar ngafal cepat? Anak pun juga bingung, soalnya anak kalau ngafal jujur ya, anak kalau ngafal tuh nggak pernah pakai trik-trik apa gitu. Karena ngafal ya memang dari diri sendiri, ngafal original gitu. Kalau anak dari kecil saat emang udah dibiasain untuk menghafal Quran, mungkin dari kecil tuh memang agak lebih fresh lah, lebih masuk lah di hafalannya. Belum lagi orang tua anak selalu mendukung anak buat ayo nak hafal Quran terus, hatimu harus selalu ada Al-Quran gitu. Dan berarti banyak motivasi juga dari orang tua gitu ya. Orang tua sih. Dukungan juga dari orang tua ya. Kalau menurut anak, kalau mungkin orang tua anak nggak seperti itu pas anak kecil, kayak anak nggak bisa, alhamdulillah nggak bisa jilsat 6 juz. Kemudian waktu di SD dulu, Nailal punya target juga nggak sama seperti kita di sini? Ada, kan anak dulu kan SD-nya kan di itu target pribadi ya, bukan dari sekolah kan? Target pribadi Nailal? Oh, kalau dari sekolah saya di kelas 6 tuh harus juz 30 Ustaz tamat. Baru kalau Nailal lebih orang gitu. tua saya pengen kali saya jadi hafiz Quran. Jadi saya dijelaskan di tahfiz, dan alhamdulillah di tahfiz itu saya namatin juz 29. Jadi dari rumah ke SMP ini saya namatin 2 juz, alhamdulillah. Itu dia ya. Oke, Nak Faris. Nah, ini Nak Faris juga nih berat nih. Karena dia SD-nya dulu dari SD internasional. Iya, internasional ya kan, yang basicnya itu Chinese kan. Nah, Ustaz rasa kayaknya tips dari Nak Faris nih ya kan, tips belajarnya kenapa bisa sekarang udah bisa 4 juz ya Nak ya? Iya. Hafalannya kan 4 juz. Nah, itu gimana caranya? Karena kan dulu waktu di SD kayaknya berat, boro-boro untuk menghafal Al-Quran kan di sekolah itu, baca Al-Qurannya aja mungkin nggak ada ya kan. Nah, itu gimana, coba dibagi tipsnya? Ya, dulu ketika kelas 7 saya tuh menghafalnya memang lambat.
dan saya tuh ketinggalan. Tapi namun tiba-tiba orang tua saya memotivasi saya dan tiba-tiba muncullah sendiri kemauan untuk menghafal. Jadi saya tuh mencoba untuk menghafal seperti hilal. Nah, walaupun tidak secepat hilal, tetapi saya berusaha dan alhamdulillah dapat targetnya. Dengan keyakinan berarti tadi ya kan, kita yakin kemudian kita sungguh-sungguh ya kan, insya Allah pasti ada jalan dikasih Allah kan itu kan. Buktinya bisa kan kan? Ya istiqoroh tadi betul. Nah Repan nih ya kan, Repan udah berapa juz Repan? Sama 4 juz. Iya, Repan juga basicnya sama ya dari sekolah Cina. Sekolah Cina juga ya kan. Nah ini yang Ustaz undang 3 orang ini hebat-hebat nih ya kan. Nah itu. Nah selain tahfiz ya kan, prestasi yang diraih lagi pun kayak Nak Faris sudah cukup banyak ya Nak ya. Untuk olimpiade nasional ya kan. Itu udah banyak. Kemudian Nak Hilal juga ya. Udah banyak alhamdulillah. Nah Repan juga ya. Nah sedikit. Oke, nah itu. Nah kemudian kalian punya gaya belajar masing-masing pastinya ya kan. Karena setiap orang itu pasti memiliki yang mana nyaman. Nah, coba kasih tahu dulu dong tips belajar atau gaya belajar yang menurut kalian bisa memudahkan kalian belajar itu. Jadi gaya belajarnya itu seperti apa gitu supaya mudah untuk belajar. Yuk siapa yang mau berbagi? Repan, Hilal ya silakan. Kalau saya itu kan yang tadi udah saya bilang, kalau saya itu tipikal guru yang suka tuh, gurunya tuh interaktif tuh. Jadi dia mau kayak mau berinteraksi sama anaknya, dan dia tuh pandai membuat diri dia tuh biar anak tuh nggak tegang sama dia. Jadi anaknya pun mudah mau nanya pun berani gitu kan. Iya. Kan kalau anak memang suka bertanya gitu Ustaz. Iya. Apalagi kalau misalnya gurunya tuh yang tipikal ngajak buat bermain logika gitu. Kalau anak paling suka sama guru-guru yang kayak gitu. Yang interaktif gitu ya. Oke, kalau Nak Faris? Hampir seperti Hilal. Ya, saya sih juga memang suka mendengar-dengar guru. Berarti kalau saya memahaminya, misalnya tuh di matematika, kalau saya ingin menjawab soal, namun saya itu tidak paham, saya akan selalu berusaha untuk mencari cara agar akhirnya menyelesaikan soal. Karena ketika selesai menjawab soalnya itu saya kayak mendapatkan rasa puas. Iya. Jadi setelah menjawab soal itu saya ingin menjawab makin banyak lagi soalnya. Kemudian untuk Nak Repan gimana gaya belajarnya? Kalau Revan gaya belajarnya nggak bisa sendiri, Zat. Jadi harus punya teman biar kita tuh misalkan lagi gak tahu misalnya kita kurangnya di materi mana, bab mana. Sedangkan teman kita ada yang tahu, ya ada yang ahli gitu lah, pintar gitu tentang bab yang kita nggak tahu. Jadi kita bisa saling melengkapi gitu. Iya, berarti gaya belajarnya model kelompok gitu ya, diskusi kelompok ya kan. Nah itu. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kalian betah di sini? Nah itu, coba. Ya Revan. Kalau yang membuat saya betah di sini, salah satunya itu gara-gara ustadz dan ustazah di sini pun sikapnya baik, ramah kepada anak-anak muridnya. Setelah itu peraturannya pun lumayan buat Revan senang gitu, nggak bikin Revan tertekan kali. Setelah itu salah satunya pun kawan juga kuncinya. Teman. Iya, jadi kayak nggak sendiri gitu, nggak tegang gitu. Kalau Nahila? Karena lingkungan, fasilitas, teman-teman, ustadz-ustazahnya juga mantap-mantap lah. Kalau Nak Faris gimana? Apa yang membuat betah? Ya hampir seperti Hilal juga. Ya berarti saya itu sebenarnya pas awalnya masuk itu sedih banget gara-gara udah berpisah dengan orang tua. Berarti peraturannya pun ketat-ketat sekali, sangat susah. Itu amat kesusahan. Namun seiringnya berjalan waktu, saya tuh menyadari saya itu dalam situasi yang sama dengan kawan-kawan saya. Jadi saya tuh mulai menikmati. Berarti pun faktor kebiasa juga, terbiasa. Jadi kayak hal yang biasa dilakukan. Dan terakhir pun saya memahami kalau itu juga seru sih dilakukan. Berapa lama kemarin nangisnya waktu kelas 7? Ya sejujurnya sih lama sekali. Ada sebulan? Mungkin sih 2-3 minggu gitu. 2-3 minggu ya. Kalau Hilal ada nangis nggak kemarin Hilal? Waktu kelas 7? Ada nangis di tempat tidur. Tempat tidur ya, malam ya kan? Minggu-minggu pertama tuh, minggu pertama setelah kalau masuk. udah kedua ketiga Kedua ketiga mungkin udah
sedikit-sedikit lah, paling kalau misal teringat aja. Kalau di seminggu pertama tuh kayak masih tiap waktu aduh kayak mana orang tua. Itu di kelas 7. 7. Kalau 8 9 udah hilang ya, udah nggak ada lagi. Berarti itu tandanya udah betah ya kan itu. Nah untuk Narepan ada nggak nangis? Jangan ditanya, sering cuma dulu Karena minggu-minggu pertama rindu orang tua. Tak enak kali lah nggak ada mama sama papanya gitu. Cuma gak seiring berjalannya waktu juga terakhir terbiasa. Baru tuh pun teman-temannya juga asik gitu. Jadi bikin Revan betah. itu ya, jadi teman juga intinya, teman ya kan. Kalau ada teman pasti kita betah ya kan, itu tadi. Nah kemudian nah ini yang ke-8 nih. Al-Azhar Asy-Syarif kan udah buka MA nih, ya kan? Nah di situ ada MA, fokusnya itu kedokteran, kemudian ada internasional ya, MA internasional, dan kemudian internasional untuk yang agama kan gitu. Nah kira-kira kalian mau pilih yang mana? Kalau saya yang kedokteran tuh. Karena cita-cita saya menjadi dokter. Menjadi Dokter ya? spesialis mata. Itu cita-citanya dari kecil atau baru karena MA kita ada buka kedokteran? Sebenarnya dari kecil juga sih. Dari kecil udah cita-citanya menjadi dokter. Cuman gara-gara di sini udah ada kedokteran jadi kepikiran bagus lanjut sini aja. Lagian udah betah juga, udah nyaman. Karena kan MA kedokteran itu tidak harus jadi dokter kan itu kan. Jadi kalau misalnya kita punya cita-cita ingin menjadi sarjana teknik kan, atau arsitek kan itu, atau mau jadi ilmuwan gitu, fisikawan, nah itu kan di MA, karena kan MA kita itu kan kedokteran dia sebenarnya jurusannya adalah IPA kan itu kan. Nah itu jadi jangan kita nganggap kalau masuk ke MA kedokteran itu ya nanti kuliahnya jadi dokter kan itu. Nah bukan kan itu karena banyak yang nganggap seperti itu. Nah kalau Nahilal? Saya sama kayak Revan. Sama. Ambil MA kedokteran. MA kedokteran. Ngomong-ngomong kayaknya kalian sudah daftar di MA ya kan? Sudah ya? Sudah. Iya. Nahilal juga udah? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah udah ya. Nah kenapa Nahilal tadi ngambil MA kedokteran? Kebetulan dari SD memang cita-cita saya, impian saya menjadi dokter. Jadi dokter ya. Ada juga abang saya yang sudah sukses lah di bidang kedokteran itu, kayak ada om saya yang sudah top dokter di Bandung, dokter spesialis bedah, dan dari situ saya juga termotivasi. Dan lebih alhamdulillahnya lagi orang tua saya sangat mendukung saya menjadi dokter. Sangat didukung ya sama orang tua tadi. Terlebih lagi kan kemarin itu Al-Azhar ini kan dapat akreditasi A kan, iya, untuk di tingkat SMP. Dan itu mendukung saya, kayaknya di Al-Azhar ini bagus nih untuk meningkatkan asah kedokteran saya. Kedokteran tadi mengantarkan kita lah gitu nanti kan. Nah untuk Nak Faris gimana? Kalau saya sih seperti Revan dan Hilal juga memilih MA kedokteran. Pengen jadi dokter juga, karena kan kalau Umi kan dokter ya kan. Iya. Kemudian ayah juga dari kesehatan juga ya kalau nggak salah. Iya. Kan? Kalau itu sih saya juga luas Sat. Saya bukan cuma hanya ingin menjadi dokternya Sat. Jadi juga mungkin kayak mau bikin bisnis itu Sat. Mungkin kayak pendidikan agar bisa mendidik orang lain juga. Atau mungkin rumah sakit Sat. Jadi cita-citanya luas. Kayak Ustaz Adian lah ya kan. Iya, bisa bilang Sat. Ingin buka buat sekolah yayasan gitu. Bisa dibilang sejenis bisnis atau apa gitu Sat. Bisnis ya. Oke. Nah itu Ustaz rasa sangat mulia semua ya cita-citanya kan itu kan. Karena Ustaz juga dulunya pengen jadi dokter juga kan itu. Nah sekarang sih jadi dokter juga ya kan, dokter di pendidikan. Memperbaiki anak-anak yang malas-malas belajar ya kan itu. Nah kemudian nih pertanyaan yang terakhir ya kan, kayak tadi ya kalian sudah betah, kemudian apalagi tadi tips-tipsnya udah disampaikan kepada adik-adiknya. Nah kira-kira ada nggak pesan-pesan lain yang mau disampaikan ke sobat-sobat atau para sobat Al-Azhar ya di rumah? Nah tips lainnya atau pesan-kesan lainnya supaya mereka itu bisa sama seperti kalian gitu, tetap semangat kan gitu kan dalam belajar. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ada nggak pesan?
Untuk sobat Al-Azhar tetap semangat ya belajarnya. Pokoknya ingat aja, tidak ada kesenangan tanpa bersusah payah. Kalau ana itu Iya. motivasi yang selalu menunjang ana kalau ana lagi putus asa. Pokoknya harus ada usaha dulu Baru iya. Awalnya usaha ya kan, harus ada usaha itu biar hasilnya ada kan itu. Kemudian jangan menyerah kan itu ya. Kita harus tetap belajar kan itu kan, kejar impian dan cita kita tadi kan gitu. Baik, oke, baiklah, alhamdulillah ya. Hari ini seru bincang-bincang kita ya kan. Kali ini bersama kalian anak-anak kelas 9 Amru bin As. Nah, Ustadz doakan agar anak-anak Ustadz sekalian bisa sukses ya kan, menggali cita-citanya tadi yang mau jadi dokter, kemudian jadi bisnis ya kan, bisa tercapai nantinya. Itu semua nggak mudah kan itu, harus kita benar-benar usaha kan itu tadi, seperti kata Hilal. Usaha, kemudian kita berdoa ya kan sama Allah tadi supaya apa yang kita cita-citakan tadi bisa tercapai. Nah, itu. Baik, itu aja mungkin untuk cerita kita di hari ini ya, buat sobat Al-Azhar Asy-Syarif yang sudah menyaksikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami ya, kepada kita semua. Terima kasih juga untuk Nak Faris, kemudian Nak Hilal sama Nak Repan yang sudah berbagi tipsnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, sampai nanti kita bisa meraih cita-cita kita semua. Amin. Baik, demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.